Baik, terima kasih Ibu Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Yang saya hormat teman-teman sekalian, KPU Kabupaten Kota untuk 5 kabupaten kota, teman-teman PPK, PPS yang berbahagia pada sore hari ini. KPU Kota Tual sudah hadir apa belum nih? Hadir pimpinan. KPU Kota Tual yang hadir siapa? Pak Alson, operator ya? Iya Pak. Hadir Kadifnya pimpinan. di mana? Kadifnya? Ya, hadir pimpinan. Sudah hadir semua? Siap hadir semua pimpinan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, rapat kita sore hari ini adalah merupakan tindak lanjut daripada hasil kegiatan provinsi di Batam kemarin, di mana ada beberapa hal penting yang harus dibicarakan, informasi-informasi yang perlu di-deliver kepada teman-teman di tingkatan paling bawah, mulai dari PPK sampai PPS. Dan itu karena range waktunya terlalu mepet, karena kita ketahui bahwa rekap di tingkat PPS nanti tanggal 1 dan tanggal 2, lalu rekap DPSHPA, DPSHP akhir di tingkat PPK tanggal 3-4, maka memang dianggap perlu untuk melakukan pertemuan-pertemuan ini berkaitan dengan beberapa hal, masuk di antaranya tanggapan dan masukan dari masyarakat. Nah, Pak Windy, bisa ditampilkan? KPU RI telah mengeluarkan surat 497 tanggal 17 Mei kemarin terkait dengan penyusunan daftar pemilih sementara hasil perbaikan sementara akhir dan persiapan daftar pemilih tetap pemilu 2024. Nah, teman-teman sekalian, dengan keluarnya surat ini maka ada beberapa perintah yang harus dijalankan oleh teman-teman sekalian, mulai apa tugas-tugas dari teman-teman PPS, apa juga tugas-tugas dari teman-teman PPK. Nah, tugas-tugas dari teman PPS diantaranya sebagai berikut, ada 8. Ya, teman-teman PPS harap dilihat, mulai dari poin 5, poin 5A, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman PPS. Pertama, PPS menerima formulir tanggapan masyarakat. Jadi di range waktu ini, kan nanti teman-teman kan plenonya tanggal 1, rekapnya tanggal 1-2. Maka di range waktu sebelum itu, teman-teman akan menerima tanggapan, masukan dari masyarakat yang ingin mendaftar sebagai pemilih dalam kategori mengubah data, pemilih baru, dan pemilih TMS. Jadi pemilih baru itu bisa jadi MS, memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Nah, langkah berikut selain setelah teman-teman menerima formulir tanggapan, menerima masukan tanggapan dari masyarakat, langkah yang dilakukan oleh teman-teman sekaligus setelah itu adalah mengecek di situs cek DPT online yang telah dijelaskan oleh Pak Wendy tadi, operator tadi, dijelaskan oleh Pak Wendy tadi. Teman-teman setelah menerima tanggapan masukan dari masyarakat, baik itu masyarakat, stakeholder, partai politik, maupun Panwas Desa Kelurahan, teman-teman mengecek di cek DPT online untuk memastikan status dari pelapor di angka 1 tadi itu tersebut terdaftar atau tidak dalam daftar pemilih. Itu pertama dulu. Ya, setelah ada tanggapan, masukan bahwa ini orang ini belum terdaftar nih. Nah, dicek dulu di cek DPT online betul atau tidak. Jangan-jangan dia sudah terdaftar di TPS lain. Itu satu. Kedua, dicek lagi di cek DPT online itu untuk keperluan apa? Keperluan jangan sampai ternyata tanggal lahirnya beda. Jadi kalau tanggalnya lahir beda atau nama beda atau tanggal lahir tahunnya beda, maka dimasukkan sebagai pemilih ubah data. Ada kode U itu, pemilih ubah data. Nah, setelah dicek ternyata dia pemilih ini, pemilih yang bersangkutan, tanggapan masukan itu ternyata terkait dengan orang yang sudah meninggal. Lalu dibarengi dengan bukti data kependudukan, data otentik yang cukup, surat keterangan kematian misalnya. Maka teman-teman sudah bisa mengecek di cek DPT online, oh ternyata orang ini tidak ada, ataupun kalau ada dia kategorinya TMS. Jadi itu langkah-langkah awal yang teman-teman PPS lakukan. Setelah itu apa yang teman-teman PPS lakukan lagi? PPS memverifikasi data dukung atau bukti dokumen otentiknya. Jadi tadi itu kalau ada laporan, ini ternyata pemilih ini baru nih, belum terdaftar. Dia sama sekali belum terdaftar dalam DPSHP yang diturunkan. Maka dicek bukti otentiknya, apakah sudah punya IKTP-nya, KTPL-nya atau tidak. Kalau sudah,
KTPL-nya betul ada, bukti identitasnya, kependudukannya ada, lalu dieksekusi. Dibuat dalam form tanggapan tadi. Kalau seandainya dilaporkan bahwa pemilih ini TMS karena meninggal, maka surat keterangan meninggalnya. Itu jadi memverifikasi data dukung bukti-buktinya itu. Bukti-bukti laporan-laporan. Jadi tidak serta-merta orang datang melaporkan bahwa ini saya ini belum terdaftar. Atau ada saya saudara ini sudah meninggal. Tapi ternyata tidak dibarengi oleh dokumen kependudukan atau bukti-bukti otentik terkait dengan status itu. Langkah keempat, apa yang dilakukan PPS? Menyampaikan kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK untuk menginput data pemilih ke dalam SIDALI dengan kode keterangan tadi. B, U, dan TMS. B itu pemilih baru, U itu ubah data tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa ada tahun lahir yang salah atau tanggal lahirnya yang salah, ada ubah perubahan data di situ, dan terakhir TMS. TMS tidak memenuhi syarat karena alasan apa? Nah itu disertai dengan bukti-bukti data otentik tadi. Itu dilaporkan kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK. Langkah kelima, PPS menerima informasi bahwa data pemilih tersebut sudah dimasukkan ke dalam SIDALI melalui PPK. Jadi setelah teman-teman sudah melaporkan, nanti akan dapat informasi dari PPK bahwa data-data yang sudah dilaporkan itu telah dimasukkan ke SIDALI. Nah, setelah itu PPS melakukan pengecekan terhadap pemilih yang memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat sesuai angka 4 tadi. Angka 4 yang teman-teman sudah sampaikan ke KPU melalui PPK tadi, dicek ulang apakah betul setelah dapat laporan dari PPK bahwa sudah diteruskan ke KPU Kabupaten Kota, tapi teman-teman berkewajiban mengecek ulang di dalam cek DPT online, apakah betul orang-orang yang sudah dilaporkan itu telah diproses atau tidak, diinput ke dalam oleh KPU Kabupaten Kota atau tidak. Jadi pengecekannya sistemnya berlapis, di offer dicek, di offer dicek, offer datanya lalu dicek lagi, di offer datanya dicek. Jadi fungsi kontrolnya itu berlapis, jadi bukan hanya dilakukan di tingkatan KPU Kabupaten Kota, tapi PPS juga melakukan itu, PPK juga melakukan itu. Lanjut, poin 7-nya, PPS yang melakukan pengecekan pada data pemilih yang tidak memenuhi syarat, maka informasinya, jadi kalau seandainya teman-teman sudah melaporkan pemilih ini tidak memenuhi syarat atau TMS, dan sudah disampaikan kepada KPU Kabupaten Kota, teman-teman mengecek lagi di cek DPT online. Kalau namanya sudah tidak muncul di cek DPT online, berarti teman-teman orang yang dilaporkan TMS itu berarti sudah di-TMS-kan. Berarti clear ya. Tapi kalau itu belum di-TMS-kan, maka itu nanti dilaporkan kembali kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK bahwa orang yang telah kita laporkan ternyata belum di-TMS-kan. Nah, berikut langkah terakhir, PPS menyampaikan kepada pelapor bahwa pemilih yang melaporkan tersebut sudah terdaftar sebagai pemilih baru, ubah data ataupun TMS. Jadi selain teman-teman mengecek terus melaporkan ke KPU Kabupaten Kota melalui PPK, mengecek, mengontrolnya lewat cek DPT online, ujungnya teman-teman harus melaporkan kembali, memberikan feedback informasinya kepada pemilih atau pelapor atau orang yang memberikan tanggapan tadi, tanggapan masyarakat tadi, bahwa dia telah terdaftar dengan status apa, atau telah dimasukkan sebagai pemilih baru kah, sebagai ubah datanya sudah diproses kah, atau TMS-nya sudah di-TMS kah. Jadi itu statusnya itu dilaporkan, diinformasikan kembali kepada pemilih atau orang yang melapor itu. Gunanya untuk apa? Begini, karena range waktu ini kan prosesnya sampai tanggal 28, kita prediksi seperti itulah, tanggal 28 kita cut off, dibatasi, kita proses sampai itu. Pada saat rekap di tanggal 1 dan 2 nanti, tidak ada lagi orang yang berkeberatan bahwa dia sudah mengkomplain, sudah memberikan masukan, tanggapan, tapi belum dieksekusi. Karena teman-teman belum melaporkan balik kepada mereka atau memberikan informasi balik, feedbacknya bahwa ternyata dia sudah dieksekusi. Nah, poin 8 ini tujuannya itu. Dari rangkaian proses panjang tadi yang teman-teman sudah lakukan, setelah dicek, ternyata oh ini informasi dari kabupatennya, setelah dicek, ini sudah dieksekusi. Diberikan informasi itu kepada mereka bahwa yang laporan kalian sudah kami tindak lanjuti. Nah, ketika yang masuk pada rekap nanti, mudah-mudahan tidak ada lagi ada masalah karena mereka sudah mendapatkan informasi bahwa masukan, aduan atau laporan mereka telah ditindaklanjuti oleh teman-teman PPS. Jadi itu gambaran-gambaran singkat terkait kerja-kerja teman-teman sekalian. Jadi nanti tanggal 28 sampai tanggal 28 itu kita cut off, data-datanya semua ditarik ke kabupaten kota. Kabupaten kota melakukan pembersihan terhadap semua data-data tanggapan masukan termasuk pemilih baru itu, membersihkan ganda-gandanya, nanti hasil
pembersihan yang dilakukan oleh teman-teman dari KPU Kabupaten Kota diturunkan kembali kepada PPS untuk merekap berdasarkan rekapitulasi hasil bersih yang telah dilakukan oleh teman-teman Kabupaten Kota. Jadi data-data tanggapan masukan itu kita cut off sampai tanggal 28. Data itu akan dibersihkan oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota di Sidali, print out keluar rekapnya, lalu rekap itu dipakai oleh teman-teman untuk melakukan pleno rekap pada tanggal 1 dan 2. Nah, pertanyaannya karena data itu sekarang terakhir tanggal 28, bagaimana kalau ternyata tanggal 29, 30 dan 31 ada tanggapan masukan yang baru? Nah, kalau ada seperti itu ada tanggapan masukan dari tanggal 29, 30 dan 31, teman-teman tampung itu dan serahkan melalui PPK ke KPU Kabupaten Kota, nanti dibersihkan oleh KPU Kabupaten Kota sehingga tidak mengganggu rekapan yang terjadi di teman-teman sekalian. Rekapan bersih yang sudah diturunkan untuk direkap oleh teman-teman di tingkat PPS. Nah, nanti apabila ada kondisi tertentu pada tanggal 1 dan 2 pada saat rekap itu ada temuan atau masukan laporan dari Panwas PPL, Panwas Lapangan maupun masyarakat atau stakeholder partai politik, maka itu nanti ditindaklanjuti pada saat pleno, tapi khusus hanya pada saat pleno itu. Sementara range waktu 28, 29, 30, 31 itu apabila ada temuan dan tanggapan masukan dari masyarakat itu nanti dikasih langsung melalui PPK ke KPU Kabupaten Kota untuk nantinya KPU Kabupaten Kota yang akan membersihkan supaya tidak mengganggu rekapan teman-teman sekalian. Sampai di poin 8 ada pertanyaan, ada apa belum jelas bagi teman-teman PPS? Jelas apa tidak? Sampai poin 8 tadi untuk kerja-kerja PPS. Dimengerti? Mengerti. Syukur. Mengerti pimpinan. Ya. Mengerti. Mengerti ya? Siap, Komandan. Mengerti, pimpinan. Ya. Kalau teman-teman PPS sudah menyiapkan laporannya, kita lanjut ke teman-teman PPK dulu. Untuk tingkatan PPK kurang lebih kerjanya hampir sama, tapi beban dan ruangnya agak lebih luas. Dari Teman-teman PPS mau bertanya, Pak. Dari PPS mau bertanya, Pak. Nanti sekaligus terakhir. Tunggu. Jadi dimut dulu. Jadi kita lanjut ke PPK dulu. Jadi setelah itu apa yang dilakukan oleh PPK? PPK menerima formulir tanggapan baik dari PPS. Jadi kondisinya hampir sama ya dengan PPS tadi. Menerima tanggapan baik dari PPS. Kalau tadi itu PPS menerima tanggapan dari masyarakat, PPL maupun stakeholder partai politik peserta pemilu. Tapi kalau di PPK selain dari mereka-mereka itu masih tanggapan dari PPS. Atau artinya bahwa setelah PPS itu masih ada tanggapan-tanggapan lain yang baru dimasukkan. Maka itu diserahkan kepada PPK. PPK setelah menerima itu baik sebagai pemilih yang belum terdaftar, mengubah data maupun mengubah elemen data, perbaikan elemen data, ataupun pemilih yang tidak memenuhi syarat. Lalu PPK melakukan hal yang sama seperti dilakukan PPS tadi, mengecek di situs DPT online, cek DPT online. Nah, teman-teman PPS, PPK harus ketahui bahwa basis data yang digunakan di situs cek DPT online ini adalah DPSHP terakhir kemarin yang teman-teman pleno. Jadi pasti nama-nama yang sudah teman-teman masukin sudah ini di dalam pleno kemarin itu sudah diakomodir dalam cek DPT online ini. Sehingga teman-teman dalam poin 2 PPK mengecek lagi untuk memastikan status dari pelapor tersebut terdaftar atau tidak dalam cek DPT online. Jadi kita sistem pengecekannya berlapis ya, berlapis. Jadi PPK mengecek lagi di cek DPT online. Langkah berikut PPK meminta PPS untuk melakukan verifikasi dukungan, data dukung atau bukti dokumen. Ya contoh seperti tadi, ternyata di tengah-tengah itu setelah laporan tanggapan masyarakat itu kan bisa jadi karena laporannya di tingkatan PPK, maka orang-orang ini kan tidak mempunyai data dukung yang kuat di tingkat desa. Maka PPK membutuhkan informasi dari PPS untuk mengecek langsung apakah betul orang meninggal ini ada surat keterangan kematiannya dari desa atau tidak, atau sebutan lain di desa itu. Jadi kepala desa atau kepala negeri atau apapun itulah, yang penting kepala desa atau sebutan lainnya. Nah, surat kematian karena pembuatan akta kematian di tingkat Dukcapil itu kan waktunya cukup lama dan stelsel-selnya pasif. Dia menunggu laporan dari masyarakat keluarga bahwa keluarganya meninggal baru diproses akta kematian. Tapi kalau selama tidak dilapor, berarti akta kematiannya kan pasti belum keluar. Makanya dimunculkan pasal 19 itu untuk mengantisipasi ini, kondisi-kondisi ini, kekosongan hukum. Nah,
Setelah PPK meminta PPS untuk melakukan verifikasi data dukung, bukti dokumen, PPK melakukan apa? Menyampaikan kepada KPU kabupaten kotanya untuk menginput data pemilih ke dalam SIDALI sesuai kode keterangan. Jadi kode keterangan tadi kan, B itu baru, U itu ubah data pemilih, lalu TMS, 3 kategori. Nah, PPK menerima informasi bahwa data pemilih tersebut sudah dimasukkan ke SIDALI. Jadi selalu dikasih di PPK melalui PPK menginformasikan, menanyakan ke KPU kabupaten kota, informasinya sudah dimasukkan dalam data SIDALI. Setelah itu, PPK melakukan pengecekan terhadap pemilih yang memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat sesuai angka 4. Jadi prosesnya sama dengan PPS tadi, dia melakukan pengecekan lagi, dinaikin, Wen? Ya, dia melakukan pengecekan lagi, dicek DPT online. Jadi pengecekannya ini terus-menerus dan berlapis di setiap tingkatan setelah diinput oleh KPU Kabupaten Kota. Jadi selain dia melaporkan, jadi tidak serta-merta tugasnya selesai dengan menyerahkan orang laporan-laporan ini kepada KPU Kabupaten Kota. Tapi setelah dia melaporkan, nanti dia cross-check lagi, dicek DPT online, bagaimana progresnya pelaporan-pelaporan ini. Apakah sudah masuk, apakah belum, supaya dia sampaikan kepada KPU Kota bahwa ternyata laporan tanggapan yang sudah kita serahkan bersamaan dengan PPS dan lain-lain dalam kurun waktu tertentu ini ternyata belum ada, belum tereksekusi di cek DPT online. Begitu cara kerjanya, saling kontrol. Dan PPK terus melakukan pengecekan pada pemilih yang tidak memenuhi syarat. Kalau seandainya dicek di cek DPT online, pemilih yang TMS itu tidak ada tampil lagi di situ, berarti sudah di TMS-kan. Jadi PPK melakukan pengecekan pada pemilih yang tidak memenuhi syarat, maka informasinya tidak akan tampil kembali di situs cek DPT online. Kalau dia sudah tidak tampil lagi di cek DPT online, maka dia sudah di TMS-kan. Gitu. PPK menyampaikan kepada PPS atau pelapor bahwa pemilih yang melaporkan tersebut sudah terdaftar sebagai pemilih baru. Nah, ini feedback langkah tadi di poin 8 di PPS dilakukan lagi oleh PPK. Jadi ada kewajiban melayani di situ, kalian memberikan informasi kembali kepada mereka, kepada orang yang melaporkan itu, supaya mereka tahu bahwa ternyata kalian sudah menindaklanjuti, laporan tanggapan mereka. Ini fungsinya apa? Ini maksudnya supaya ketika kalian melakukan pleno, rekap, tidak lagi ada pertanyaan-pertanyaan bahwa ya ini saya sudah masukkan tanggapan kok tidak ditindaklanjuti. Nah, informasinya kita kembalikan ke mereka bahwa sudah dilakukan, ini pemilih barunya dalam status pemilih baru, ada yang ubah data maupun yang tidak memenuhi syarat sudah kita hapus, dengan sebagai contoh dicek DPT online sudah terhapus, ataupun KPU sudah memberikan informasi itu melalui KPU Kabupaten Kota. Lanjut. Ya, itu untuk PPK sampai poin 8. Teman-teman PPK, apakah bisa dipahami? Siap, bisa. Siap, bisa. Bisa ya? Siap, paham. Iya, bisa. Ya paham ya? Jadi prinsip Bisa, Pak. kita selalu Siap, bisa, Pak. ya. Siap, bisa. Oke. Paham ya? Siap. Prinsip kerjanya itu teman-teman saling mengcek, lalu updating data Siap, bisa, Pak. PPK updating data laku setiap siap. saat. Ya, di area Paham, Pak, paham. Nah, oke, baiklah. Jadi di updating data setiap saat supaya kita bisa mengukur kerja-kerja kita. Jadi kerja-kerja kita itu terukur, bukan hanya sekedar laporan, sekedar masukan, sekedar tanggapan, sekedar informasi, tapi kerja-kerja kita terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu dengan cara-cara tadi, makanya kerjanya berlapis. Selain PPS buat, PPK buat di tingkatannya, nanti KPU Kabupaten Kota juga buat, jadi masing-masing melakukan tugas-tugasnya dengan tingkatannya masing-masing dengan tingkat kerja-kerja masing-masing di tingkat. Berikut untuk Kabupaten Kota, pertama poin C-nya, KPU Kabupaten Kota menerima formulir tanggapan baik dari PPK, jadi ini tingkatannya lebih atas, berarti dia lebih banyak lagi ya, maupun PPS, masyarakat yang ingin mendaftar sebagai pemilih atau maupun mengubah data maupun MS dan TMS ya. Setelah menerima, KPU Kabupaten Kota kan pengguna dia penguasaan SIDALI-nya di KPU Kabupaten Kota. Selain operator memproses di penggunaannya di SIDALI, komisionernya bisa mengecek di cek DPT online lagi. Jadi saling kontrol. Jadi untuk cek DPT online untuk angka 1 tersebut didaftar dan tidak terdaftar. Juga mengecek dulu orang yang dilaporkan dari teman-teman
data-data yang dikumpulkan oleh teman-teman PPS, PPK, ternyata ini mereka belum sempat cek, ternyata orangnya sudah terdaftar tapi di TPS sini, desa sini. Jadi itu di breakdown dari situ, teman-teman KPU Kabupaten Kota mengecek di situ di poin 2. Lalu poin 3-nya, kalau seandainya itu membutuhkan informasi lanjutan backup, KPU Kabupaten Kota meminta PPS melalui BPK untuk melakukan tadi verifikasi data dukung. Jadi berlapis, pengecekannya berlapis. Selain ini pernah dilakukan oleh PPK, jangan sampai itu miss, jangan sampai itu luput atau tercecer, dilakukan lagi oleh teman-teman kabupaten kota dengan hal yang sama, mengecek ulang lagi dengan bukti data dukung yang kuat, otentik. Nah, KPU Kabupaten Kota dapat menginput data tersebut, pemilih tersebut ke dalam SIDALI dengan kode tadi. Jadi karena sekarang penguasaan pengerjaannya menurut undang-undang penetapan DPT dilakukan di kabupaten kota, maka teman-teman kabupaten kota sudah langsung mengeksekusi dengan kategori tadi, baru, ubah, dan TMS. Jika telah dilakukan verifikasi terlebih dahulu dan informasi pemilihnya valid. Jadi tadi karena kenapa dia valid? Karena teman-teman sudah melalui tahapan verifikasi yang panjang, PPS verifikasi, PPK verifikasi, datang lagi di KPU Kabupaten Kota, dilakukan lagi verifikasi, identifikasi, lalu informasinya valid, maka itu langsung dieksekusi di dalam SIDALI. Nah, KPU Kabupaten Kota melakukan pengecek terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat maupun yang memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat sesuai angka 4 di situs cek DPT online. Selain operator sudah mengeksekusi di SIDALI, bisa diparalelkan, dicek juga di cek DPT online. Apakah dia sudah terbaca apa tidak. KPU Kabupaten Kota melakukan pengecekan pada pemilih yang tidak memenuhi syarat, maka informasinya, jadi kalau kasusnya sama seperti yang tadi, cuma tadi itu masih dalam lingkup desa, lalu masih lingkup kecamatan tertentu, sekarang KPU Kabupaten Kota mencek di lingkup seluruh wilayah kabupaten kotanya. Kalau memang dia sudah di TMS kan berarti tidak akan muncul lagi di dalam cek DPT online. Maka informasi tidak akan tampil kembali di situs cek DPT online. Nah, KPU Kabupaten Kota menyampaikan kepada PPK maupun TPS bahwa pemilih yang melaporkan tersebut sudah terdaftar sebagai pemilih baru, ubah data, dan TMS. Nah ini, kembali lagi, informasinya di feedback lagi kepada masyarakat, dalam lingkup yang lebih besar di tingkatan kabupaten, bahwa pemilih-pemilih yang telah di desa ini, masukkan tanggapan masyarakat di kecamatan ini, bahwa ini orang-orang ini telah kita tindak lanjuti dan sudah dieksekusi. Itu kota ya, meminta kepada pelapor untuk dapat mengecek melalui situs cek DPT online sesuai dengan laporan angka 4. Jadi kalau itu ada kerjaan tambahan dari KPU Kabupaten Kota lagi, menyuruh mereka mengecek lagi di cek DPT online, statusnya seperti apa. Sehingga ketika itu bisa ketahuan bahwa dia belum seperti ini, bisa langsung ditanggapi, langsung ditangani langsung oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota. Jadi kerja kita terukur, bisa setiap saat kita updating data, bisa setiap saat kita ukur, ini belum masuk, kita cek, belum masuk, kita masukkan, dia cek, belum masuk, dimasukkan. Jadi fungsi kontrol, fungsi ceknya berlapis. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, poin berikutnya terkait dengan timeline waktu yang awalnya sudah saya jelaskan tadi. Di sini disebutkan dalam poin 6, dalam hal menerima masukan tanggapan masyarakat melalui situs cek DPT online, perlu memperhatikan hal-hal seperti berikut. Jadi kalau cek DPT online, kita membutuhkan hal-hal seperti berikut. Karena cut off data akan kita cut off tanggal 28. Ya, sebelum tanggal 28, jadi sampai tanggal 28, masukan tanggapan masyarakat sudah diterima. Jadi dipastikan yang sampai tanggal 28 masukan tanggapan masyarakat sudah diterima, dilakukan proses verifikasi dulu, lalu setelah diverifikasi diinput dan direkap ke dalam SIDALI oleh KPU Kabupaten Kota. Nah, hasil yang diinput ke dalam SIDALI, hasil dari SIDALI itu yang telah pembersihan diinput itu, nanti itu yang akan diturunkan, diikutsertakan dalam rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir di tingkat desa kelurahan yang tanggal 1 dan 2 itu. Yaitu yang seperti saya jelaskan awal tadi. Jadi di poin 6 ini menjelaskan tadi bahwa kita cut off tanggapan masyarakat di tanggal 28 supaya KPU KPU Kabupaten Kota memperbaiki, membuat diinput dalam SIDALI, diverifikasi, dimasukkan, dikeluarkan rekap dari SIDALI yang tentunya sudah bersih berarti kan, kalau dari SIDALI. Nah, itu yang akan diturunkan oleh untuk teman-teman melakukan rekapitulasi di tingkat desa menggunakan data itu. Lanjut, Wen.
Nah, setelah tanggal 28 sampai 20, kenapa di sini 28 sampai 20 tanggapan dan masukan masyarakat yang sudah diterima, dilakukan verifikasi, diinput serta direkap oleh Sidali oleh KPU Kabupaten Kota, diikut sertakan dalam rekapitulasi penetapan DPT tingkat kabupaten. Karena penetapan DPT tingkat kabupaten itu 21 Juni 2023, maka di sini disebutkan 28 sampai 21 Juni karena di dalam pertengahan jalan itu antara 28 sampai 20 Juni itu bisa saja masih ada tanggapan dan masukan baru yang akan muncul di tengah-tengah itu. Nah, itu nanti yang akan ditampung oleh KPU Kabupaten Kota dan dieksekusi pada saatnya nanti oleh KPU Kabupaten Kota. Karena range waktunya cukup panjang. Nah, PPK itu kan merekap batasnya tanggal 4, 3 dan 4 atau 4, batas tanggal 4 lah, 45. Sehingga dengan begitu teman-teman tidak terbebani untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sudah di luar daripada kewenangan kerja-kerja teman-teman. Jadi teman-teman di cut off batasan kerjanya sampai di batasan itu. Kalau seandainya tanggal 28, 29, 30, 31 sebelum teman-teman rekap tanggal 1, masih ada tanggapan masukan baru, maka data itu yang nanti akan disampaikan kepada KPU Kabupaten Kotanya. Sementara teman-teman menggunakan data ini, data yang diturunkan oleh KPU Kabupaten Kota, hasil dari Sidali, rekapnya menggunakan itu. Nantinya pada saat rekap di tanggal 1 dan tanggal 2 ada tanggapan masukan dengan bukti otentik, bukti dokumentasi yang kuat, otentifikasi yang bisa dipertanggungjawabkan, maka itu bisa dieksekusi pada saat itu dalam pleno. Begitu ya. Lalu berikut Wen. Di poin 11, KPU Kabupaten Kota memastikan PPK melakukan supervisi kepada PPS selama kegiatan penyusunan DPSHP akhir tingkat kabupaten desa kelurahan tanggal 21 sampai 31. Karena tanggal 1 dan tanggal 2 PPS rekap di tingkat TPS. Dalam hal pelaksanaan rekapitulasi DPS akhir di tingkat desa kelurahan, PPS berlangsung, ini yang saya jelaskan tadi ya, mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dengan bukti otentik yang dokumen yang otentik, maka dapat langsung dikerjakan oleh PPS. Nah, ini bagi kondisi apabila pada saat tanggal 1, tanggal 2 itu, PPS melakukan rekap di tingkat desa, ada masukan dan tanggapan pada saat itu, pada saat rekap ya. Itu teman-teman bisa dapat langsung dikerjakan. Dikerjakan, disesuaikan berita acaranya, sesuai dengan bukti-bukti hukum yang ada. Perubahan dan penyesuaian berita acara dilakukan sesuai kondisi data terakhir untuk disampaikan ke KPU Kabupaten Kota melalui PPK. Jadi, terhadap kondisi ini bisa dieksekusi langsung pada saat itu dalam pleno rekap pada 1 dan 2 apabila tanggapan dan masukan masyarakat ada pada saat itu dengan bukti yang cukup. Tanggal 1 dan tanggal 2. Tapi kalau seandainya tanggapannya itu setelah cut off tanggal 28 tadi, lalu tanggal 29, 30, 31, tanggapannya masyarakat di tahapan di 3 tanggal itu, maka itu yang nanti ditampung dioverkan langsung ke KPU Kabupaten Kota untuk mengeksekusi. Sementara untuk tidak mengganggu BA yang akan teman-teman tetapkan pada tanggal-tanggal 1 dan tanggal 2 itu. Begitu ya, clear ya. Poin 13, KPU Kabupaten Kota dapat menginput data pemilik Sidali pada angka 12 mulai tanggal 2 sampai tanggal 20 Juni. Maksudnya begini, setelah teman-teman merekap tanggal poin 12 itu, ada masukan tanggapan, teman-teman langsung merubah BA-nya kan, langsung penyesuaian di BA langsung dikerjakan karena bukti otentiknya cukup, buktinya kuat. Maka di range waktu setelah tanggal 2 itu kan rekap di tingkat PPK. PPS berakhir. 2 sampai 20 itu masih kewenangan KPU Kabupaten Kota mengutak-atik dalam arti positif, bahwa penambahan, pengurangan, dan lain-lain dengan bukti tadi masih bisa dilakukan. Sehingga kerja teman-teman PPS bisa bersih di situ. Jadi selanjutnya itu kan nanti di-over ke atas. Jadi teman-teman tanggal 2, tanggal 2 sampai 20, itu kabupaten kota bisa melakukan itu. Pada saat 3 dan 4 itu PPK yang nanti melakukan. Tetapi kabupaten kota sudah bisa mengontrol dari situ. Dalam hal saat pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan, PPK berlangsung mendapat masukan. Nah ini, kondisinya sama. Mendapat masukan dan tanggapan masyarakat dengan bukti dokumen yang otentik, maka disampaikan kepada KPU Kabupaten Kota untuk dilakukan proses verifikasi dan penjemputan. Next sedikit, Ben. Jadi dalam hal pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh PPK berlangsung, mendapat masukan, karena tadi sudah dibatasi tanggal 2 kan, tanggal 2 selesai PPS, sekarang rekap di kecamatan 34. Nah, dalam hal pelaksanaan di rekap kecamatan berlangsung mendapatkan masukan tanggapan dengan bukti dokumen otentik, maka disampaikan kepada KPU Kabupaten Kota untuk melakukan proses verifikasi dan penginputan.
Nah, KPU Kabupaten Kota dapat menginput data ke dalam Sidali pada angka 14 dimulai dari tanggal 5 sampai tanggal 20. Jadi kalau ketika di rekap di kecamatan ada tanggapan masukan pada saat rekap di PPK bilang ya siapkan kita tampung, nah ini serahkan ke KPU Kabupaten Kota, nanti mulai dari tanggal 5 KPU Kabupaten Kota mulai eksekusi ke dalam Sidali. Supaya mereka merasa puas juga bahwa masukan tanggapan mereka yang punya bukti otentik itu bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman sekalian, biar tidak ada permasalahan pleno rekapan tingkat kecamatan maupun tingkat desa. Dalam hal penyusunan DPSHP akhir tingkat kabupaten kota, masukan dan tanggapan masyarakat pada tingkatan PPS PPK setelah tanggal 31 tadi. Ya kan, tadi kita cut off 28, 29, 30, 31 kan pasti ada masukan. Ya kan? Maka menjadi tanggung jawab KPU Kabupaten Kota untuk diinput ke dalam Sidali tanggal 6 sampai 16. Jadi nanti sampai selesai tanggal 6 itu kan selesai rekap di kecamatan. Berarti dari tanggal 6 sampai 16 itu baru KPU Kabupaten Kota menginput, mengakomodir ke dalam Sidali. Proses-proses tadi yang tingkatan PPS dan PPK tadi. Lanjut. Poin 20, Ben. 20. KPU Kabupaten Kota dapat melaksanakan penetapan DPT di tingkat kabupaten pada tanggal 20 dan 21. Nah, ini strategi bagi teman-teman KPU Kabupaten Kota ya. Jadi sebaiknya DPT-nya, rekapnya dibuat, plenonya dibuat tanggal 20. Kalau dia molor 21 masih bisa selesai. Jangan dibuat 21 sore. Kalau dibuat 21 sore, dia melewat ke 22, nah itu jadi masalah lagi. Jadi teman-teman, strategi teman-teman di bawah bagaimana mengatur ritmenya itu biar tidak melampaui tahapan dan jadwal. Poin nomor 1, dalam hal pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan DPT di tingkat kabupaten kota berlangsung, dapat mendapatkan masukan tanggapan masyarakat dengan bukti dokumen otentik, maka dilakukan verifikasi dan penuntutan. Karena ini sudah langsung kewenangannya di kabupaten, bisa langsung kabupaten melakukan mengeksekusi sesuai kewenangannya. KPU Kabupaten Kota 23, KPU Kabupaten Kota menyampaikan salinan DPT kepada KPU Provinsi dimulai dari tanggal 22 sampai 28. Jadi kalau memang 21-nya sudah selesai, ya diserahkan kepada KPU Provinsi agar dilakukan rekap di Provinsi. Karena di Provinsi akan merekap pada tanggal 7 sampai tanggal 29. Sehingga nantinya pada ujungnya pada tanggal 2 sampai 4 Juli 2023 rekap di nasional tidak ada menjadi masalah. Jadi Maluku tidak menjadi bagian dari persoalan masalah-masalah yang jadi itu gambaran umum. Yang terakhir, di poin 28 penting juga, KPU Provinsi, Kabupaten Kota, PPK, PPS wajib memperhatikan kerahasiaan data pribadi pemilih. Nah itu wajib ya, bahasanya wajib, berarti kita semua sebagai pengguna data diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menjaga data. Kita wajib menjaga kerahasiaannya data pribadi pemilih-pemilih tersebut. Jadi tidak bisa dibuka secara terang benderang terkait dengan data kependudukan, data-data pribadi, karena dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kurang lebih begitu untuk sementara, nanti kita elaborasi lebih jauh di sesi pertanyaan apabila ada pertanyaan. Terima kasih Ibu Fani, dikembalikan.